hadapan Tuhan. Adik-adik, kita mau memuji Tuhan. Sebelumnya Ibu mau tanya kabarnya dulu nih. Kalau ditanya kuat-kuat ya suaranya. Apa kabar adik-adik? Luar biasa, fantastik. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, semuanya sehat. Kita mau memuji Tuhan, kita bangkit berdiri, kita angkat pujian. Hari ini kurasa bahagia. Baik adik-adik, kita masih tetap berdiri, kita masih memuji Tuhan, kita angkat pujian. Kawan-kawan, ingatlah selalu. Silakan duduk adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Siapkan persembahannya, siapkan buku tulisnya, dan jangan lupa siapkan Alkitabnya, biar kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita mulai ibadah kita adik, kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, yang bertahta di kerajaan sorga. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami datang anak-anak-Mu anak sekolah minggu beribadah Tuhan dan mengucap syukur di mana Tuhan masih tetap menyertai kami sampai pada saat ini Tuhan, memberikan kami kesehatan terlebih nafas kehidupan. Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan Yesus. Biarpun kami Tuhan masih dalam online sekolah minggu, tapi kami Tuhan tidak berkurang sukacita kami, karena tetap Tuhan menyertai kami, menjauhkan kami dari segala penyakit, memberikan kami nafas kehidupan, sehingga kami Tuhan
Selamat pagi dan selamat hari Minggu adik-adik semua. Hari ini kita memasuki Minggu Eksaudi yang artinya dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Untuk itu adik-adik semua, kita mulai ibadah kita dengan penuh sukacita. Marilah kita bernyanyi. Baik adik-adik, kita buka Kidung Jemaat nomor 8. Bagimu Tuhan nyanyianku. Kita nyanyikan ayat yang pertama dan kedua. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan, yaitu titah pertama sampai dengan titah 10. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi hari ke-7 ialah sabat bagi Allah, Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau ternakmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu, sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari, kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormati ayah ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah 10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya,
atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titah itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-beribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi. Kita masih memuji Tuhan, kita buka Kidung Jemaat nomor 460. Jika jiwaku berdoa, kita nyanyikan ayat yang pertama. Marilah kita berdoa untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita buka Alkitab kita untuk membaca ayat bulanan kita untuk bulan Mei yang tertulis di dalam Titus 3 ayat yang kelima. Kita sama-sama membacanya. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi. Kita buka kembali Kidung Jemaat nomor 402. Ku perlukan juru selamat. Kita nyanyikan ayat yang pertama dan kedua. Ku
Adik-adik semua, marilah kita mengaku iman percaya kita kepada Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 426. Kita harus membawa berita. Kita nyanyikan ayat yang pertama dan kedua. Halo adik-adik semuanya, apa kabarnya? Amang berharap adik-adik semua selalu dalam keadaan sehat dan pastinya selalu sukacita dan tetap semangat untuk mengikuti ibadah kita setiap hari minggunya. Adik-adik semuanya, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari persiapkan Alkitabnya, silahkan dibuka dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Kisah Rasul pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Baik, adik-adik semuanya, mari juga kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur dan hormat kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa di sorga, Allah yang maha baik yang memelihara hidup kami dan yang mencukupkan apa yang perlu dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur karena Tuhan masih memberikan waktu bagi kami untuk boleh beribadah di rumah kami masing-masing saat ini. Dan sebentar kami mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu membuka hati kami untuk dapat menerima firman-Mu ya Tuhan, dan memberikan pengertian sehingga kami dapat memahaminya. Untuk itu Bapa di sorga, kami sambut firman-Mu ini dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baik adik-adik semuanya, kita akan membaca nas firman Tuhan yang ditetapkan untuk ibadah kita hari ini, yang tertulis di dalam Kisah Rasul pasal 1
ayat 12 sampai dengan ayat 14. Mari kita baca bersama-sama. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikian firman Tuhan. Adik-adik semuanya, baru saja kita merayakan peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tepatnya hari Kamis yang lalu. Yesus naik ke sorga menjadi bagian dari penggenapan firman Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Yesus sebagai anak Allah. Nah, pengakuan ini sudah kita selalu ucapkan setiap hari Minggu dalam ibadah kita dalam pengakuan iman rasuli bagian kedua. Apa itu adik-adik? Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Nah, adik-adik semuanya, Yesus naik ke surga itu adalah penggenapan janji Allah, dan itu sudah digenapi. Apa yang belum digenapi adik-adik tetapi pasti akan digenapi? Yaitu bagian akhir tadi. Akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi sekarang kita semua sedang menantikan kedatangan Yesus Kristus kembali ke dunia untuk kedua kalinya. Untuk menghakimi, untuk menilai apakah kita nanti layak atau tidak menjadi pewaris kerajaan surga. Kalau kita terus setia kepada firman Tuhan dengan selalu berbuat baik, maka Tuhan akan membawa kita semua bersama-sama dengan Dia di surga. Tetapi orang-orang jahat, orang-orang berdosa yang tidak mau bertobat akan dihukum di neraka. Nah, adik-adik semua, setelah Yesus naik ke surga, murid-murid Yesus bersama Maria ibu Yesus dan saudara-saudaranya yang lain kembali ke Yerusalem. Itulah nats pengajaran kita hari ini. Mereka meninggalkan Bukit Zaitun, tempat di mana Yesus naik ke surga. Dalam ayat 13 tadi nama-namanya disebutkan, yaitu Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus anak Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan juga Yudas anak Yakobus. Apa yang mereka lakukan adik-adik setelah kembali dari Bukit Zaitun? Kita baca dulu ayat 14 tadi. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Murid-murid Yesus bersama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus bertekun di dalam doa bersama dengan sehati sepikir. Mereka semua berdoa memohon kepada Tuhan supaya mereka kuat dan tetap semangat serta berani menghadapi kesulitan.
Karena mereka selalu dibenci oleh orang-orang yang sudah menyalibkan Tuhan Yesus. Orang-orang jahat membenci Yesus karena Yesus membuat tanda-tanda mujizat. Yesus menyembuhkan, Yesus berani menyatakan kebenaran, maka mereka membenci Yesus. Dan bukan hanya Yesus, mereka juga membenci murid-murid Yesus. Maka murid-murid itulah yang bertekun di dalam doa, sehati sepikir dan saling memperdulikan supaya mereka kuat. Nah, adik-adik semua, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita tentang pentingnya berdoa. Adik-adik harus selalu berdoa. Dalam doa kita memuji Tuhan atas semua kebaikan dan berkat-berkat-Nya. Dalam doa kita bisa juga menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Kalau ada yang sakit, didoakan supaya Tuhan menyembuhkan. Berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati semua, memberkati orang tua kita, semua keluarga kita. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan kita kepintaran. Itulah sebabnya berdoa itu disebut sebagai nafas hidup iman orang Kristen. Nah, adik-adik semua apakah sudah rajin berdoa? Yang belum mau berdoa harus mau belajar berdoa ya adik-adik. Minta papa atau mama atau abang atau kakak untuk mengajari berdoa. Karena apa? Karena orang yang mau berdoa itu bertanda bahwa dia percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan dalam ibadah online kami saat ini, yang mengingatkan kami supaya kami hidup di dalam doa. Sebab doa adalah bukti dari kami mempercayai, kami meyakini bahwa Tuhan adalah sumber segala sesuatunya. Berkatilah hati kami ya Tuhan, supaya firman-Mu dapat bertumbuh dan berbuah, sehingga anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang rajin berdoa. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semuanya setiap hari di dalam menjalani masa-masa sulit oleh karena pandemi COVID-19, supaya kami senantiasa terhindar dari virus-virus yang menyebar. Dan kami dapat melakukan aktivitas kami, belajar dan beribadah sekalipun masih di rumah, dan juga melakukan hal-hal yang berguna di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, berkati semua orang tua kami senantiasa dalam keadaan sehat. Dan juga guru-guru sekolah minggu yang selalu setia memberikan pelayanan bagi kami melalui ibadah online ini. Juga parhalado kami semuanya. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur kepadamu. Amin. Baik adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, selalu diingat dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Baiklah, kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan, kasih yang terbaik buat Tuhan sambil kita mengangkat pujian terima kasih 1000.
Baiklah adik-adik semua, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari tundukkan kepalanya, satukan hati, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami, persembahan kami. Marilah kita sama-sama memohon dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.